Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Alhamdulillah sehat wal afiat ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan iman dan takwa serta tubuh yang sehat dan kuat sehingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, maksimal, penuh dengan keikhlasan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca dulu ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 149. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswad dhalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Ali Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang diseru adalah khusus, yaitu wahai orang-orang yang telah beriman, baik dengan iman yang kuat,
iman yang sedang atau iman yang tipis. Yang jelas yang dipanggil itu punya keimanan. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, yaruddukum, mereka itu akan terus mengembalikan kalian ala aqabikum, atas tumit-tumit kalian. Fatangqalibu, maka kalian kembali khosirin, orang-orang yang merugi. Ya, baik. Jadi ayat ini sekalian turun masih seputar kisah perang Uhud. Jadi di surat Al-Imran itu kisah perang Uhud itu panjang. Diceritakan beberapa ayat sampai beberapa halaman untuk menunjukkan bahwa perang Uhud itu perang yang fenomenal. Kemenangan yang sudah di depan mata kok bisa menjadi kalah. Ini yang harus terus dievaluasi gitu loh. Biar orang Islam itu akan terus jaya. Jangan sampai orang Islam kalah, orang Islam permainkan ya seperti hari ini. Maka ayat-ayat Al-Quran itu ingin menunjukkan ini loh, kelemahan kalian itu seperti ini kalau kalian itu kalah. Nah, baik. Di ayat ini Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, mengikuti ya keinginan orang-orang kafir yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, mereka punya niat tersembunyi. Apa? Yaruddukum ala aqabikum, mereka ingin untuk bisa mengembalikan kalian, mereka ingin untuk bisa memurtadkan kalian ya dari keimanan yang sudah dimiliki. Itu misi yang tersembunyi dari orang-orang yang kafir. Nah, kata kafaru ya, orang kafir itu ada dua. Yang pertama disebut kafir dari bangsa kaum musyrikin ya, kafir Quraisy musyrik. Ada kafir min ahlil kitab ya, ada kafir yang dia benar-benar dia musyrik ya, tapi juga ada kafir yang min ahlil kitab. Nah, orang-orang yang kafir musyrik itu seperti orang-orang Arab jahiliyah ya, orang-orang Arab Quraisy yang saat itu memerangi Nabi. Itu mereka kafir tapi bukan ahli kitab ya. Mereka menyembah apa? Lata, Mana, Uzza ya, itu patung yang mereka jadikan sesembahan. Nah, ketika perang Uhud itu kan perangnya dengan orang-orang kafir itu, bukan dengan orang ahli kitab. Nah, setelah kekalahan Rasul dan kaum muslimin pada perang Uhud, itu mereka terus punya keinginan menyerang lagi. Ini mumpung orang Islam lagi pada luka ya, mereka pada bergabung, mereka pada lemah semua, maka mari kita serang sekalian biar habis mereka. Ini yang mereka inginkan seperti itu ya, tetapi ya rumor atau kabar seperti itu ditangkap oleh Rasul. Maka Rasul kemudian memberikan motivasi semangat lagi kepada para sahabat, ayo siapapun yang sudah ikut perang Uhud ini, yang sudah berdarah-darah, yang sudah luka, ayo kita siap-siap lagi karena orang kafir itu juga mau menyerang kembali. Ini luar biasa ya, jadi orang-orang yang sudah lelah, capek, berdarah, luka, masih diajak oleh Rasul siap-siap untuk menghadapi kalau ada serangan dari orang-orang kafir Quraisy itu ya. Jadi salah satu misi mereka yang sampai hari ini itu adalah yaruddukum ala aqabikum, mereka ingin mengembalikan kalian ya ke belakang tumit kalian kembali, artinya menjadi murtad. Ya, kita lihat saja ya,
dari mulai budaya, gitu. Kemarin yang baru-barusan ada Halloween gitu kan, ya, itu ya, kok bisa orang Islam termakan dengan budaya yang seperti itu, ya. Dan alhamdulillah kalau yang santer diberitakan di Saudi itu ternyata hoax, ya. Jadi kalau Saudi mau merayakan Halloween itu ternyata beritanya adalah hoax, ya. Itu hanya perayaan kapan kemudian diunggah untuk biar dianggap mereka merayakan Halloween itu, ya. Akhirnya kan yang jadi korban banyak sekali tuh di mana, Korea ya, ya. Jadi benar-benar jadi Halloween itu dari hantu ya. Ya, jadi mereka sangat-sangat ingin, ya, orang-orang kafir itu menjadikan orang yang sudah beriman itu menjadi murtad. Dengan cara apa? Yes, mereka masuk ke dalam sebuah lini. Ada yang lewat budaya, ada yang lewat kesenian, itu musik. Ya, itu bayangkan kalau ada konser musik, berapa orang Islam yang nggak sholat situ? Ya, itu bisa langsung kita, ini mulai musik itu misalnya jam 8. Nggak mungkin mereka sudah datangnya jam setengah 8 itu nggak mungkin. Beli tiketnya, ya mesti itu jam asar itu sebelum jam 3 itu sudah siap nongkrong semua itu. Jangankan konser musik, sepak bola saja, ya itu mereka jauh-jauh sebelum waktunya sudah standby. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat mereka, itu ibadah mereka? Itu menjadi satu cara mereka untuk bisa melunturkan keimanan. Kalau sudah luntur imannya, maka mereka mudah sekali untuk dipengaruhi biar murtad. Ini ya, tapi di sisi yang lain, di daerah yang lain, di negara yang lain, justru Islam itu semakin cepat sekali berkembang. Banyak orang yang berduyun-duyun masuk Islam. Ya. Jadi ayat ini menjadi satu peringatan penting bagi orang-orang yang beriman. Maka diseru oleh Allah, wahai orang yang beriman, jika kamu taati orang-orang kafir itu, hati-hati. Mereka punya misi apa? Yaruddukum ala aqabikum. Ya, mereka itu akan mengembalikan kalian ke belakang kalian, maka kalian akan menjadi khosirina, orang-orang yang merugi. Nih, ya, jadi sekalian hati-hati dengan propaganda dari orang-orang non-Islam. Kelihatannya manis, kelihatannya baik, kelihatannya menarik, ya, tetapi nanti ujung-ujungnya menjerumuskan. Ya, sekarang Yonsewu dunia pendidikan, ya, saya perhatian ini sekarang. Zaman kita kecil dulu, ya, sekolahan guru itu meneleng anaknya, anak didik ya. Kemudian buku pelajaran dituduh itu, kemudian ngaji nggak bisa pukul pakai rotan, ya menangi nggak? Menangi kita kan? Tapi kan kita nggak pernah kemudian lapor sama, nggak pernah lapor sama orang tua. Walaupun masjid di Kamplengi dipukul sama rotan, nggak pernah kita lapor gitu. Dan orang tua pun kalau dilapori itu nggak kemudian terus diwongi sing, nah itu nggak pernah begitu. Itu waktu kita masih kecil ya. Tapi beda sekarang loh. Setelah muncul bolak-balik itu hak asasi manusia ya, HAM gitu. Bolak-balik diumbar-umbarkan ini HAM. Sekarang guru memperoleh muridnya, urusannya pengadilan. Laporkan polisi diproses. Ya, ini melanggar HAM. Ya, melanggar HAM. Akhirnya anak itu oleh gurunya dibiarkan. Yang rugi siapa? Ya anak itu sendiri. Maka sekarang anak wadanannya ya aneh. Jadi teman-teman semuanya, ya orang-orang yang
menyuarakan HAM ya, itu kadang tidak memikirkan efek ya. Misalnya suami istri, di Islam kan boleh suami mukul istri itu, boleh kan? Suami mukul istri boleh kan? Boleh. Itu kalau kemudian dikeraskan dengan HAM, itu bisa kena pasal, itu bisa KDRT itu ya. Padahal dalam Quran itu disebutkan kalau punya istri yang nusus itu melanggar. Kon nganggo jilbab nggak mau gitu kan, misalnya suruh sholat nggak mau, itu kan suami harus menasihati dulu ya. Nasihati tidak mau, kemudian pisah ranjam ya, 3 hari lah maksimal. Bisa ranjam tetap tidak mau taat, sholat gak mau, pakai jilbab gak mau, maka solusinya apa? Pukul gitu ya. Jadi kalau kemudian istrinya lapor ke polisi, divisum ya, mukulnya mungkin kan bukan mukul yang di muka atau mukul yang di badan ya, tapi yang di pantat misalnya ya, itu di video misalnya, itu kan bisa kena pasal HAM itu. Nah, jadi sekarang HAM itu diterapkan seolah-olah tanpa batas itu ya, sehingga antara hukum agama itu dengan HAM itu dikonfrontasikan. Contoh lain misalnya, orang yang berzina itu kan hukumnya dibunuh bagi yang sudah menikah, tapi ketika berhadapan dengan hukum HAM nggak bisa ya, bertentangan dengan HAM. Masa orang kok dibunuh gitu ya. Orang yang mencuri harusnya dipotong tangan, tapi ketika dihadapkan dengan hukum HAM, ini melanggar hak asasi manusia. Nah, ini repot akhirnya. Nah, jadi sesuatu yang bukan dari Islam kemudian dipaksakan untuk bisa dilaksanakan, pada akhirnya akan bertentangan dengan hukum Islam. Ya, maka kita ya harus pandai-pandai menempatkan mana itu yang benar-benar melanggar hak asasi manusia ya, tetapi tidak melanggar hukum syariat ya. Kalau ada bertentangan ya, berarti suami mukul istri kemudian dilaporkan ke HAM, ini yang menang mana ini? Yang menang mana? Di suami menerapkan hukum nusus tadi ya, istrinya konsolat ora gelem ya, kemudian dinasihati tetap tidak mau, pisah ranjam tidak mau, pukul, dilala pas dipukul, padahal mukulnya di pantat itu ya. Terus ada yang video dilaporkan, ini melanggar HAM. Kira-kira yang menang suaminya atau yang menang istrinya? Karena yang dipakai adalah ini hukum hak asasi manusia. Jadi lemah sekali akhirnya syariat kita ya, bertentangan dengan hukum ya, yang buatan manusia itu ya. Maka afa hukmal jahiliyati yabghun, apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan gitu. Ya, baik. Kemudian ayat berikutnya, balillahu maulakum, akan tetapi Allah lah pelindung kalian. Jadi jangan khawatir kalau orang-orang kafir yang menang sampai mereka mengatakan ini karena Lata, Mana dan Uzza, maka jawab Allahu maulakum, Allah yang melindungi kalian. Jangan takut sama orang-orang kafir ya. Allahu maulakum, Allah itulah yang melindungi kalian ya. Jadi kalau mereka ingin membuat kita murtad dengan ancaman-ancaman mereka ya, misalnya pekerjaannya mau di-cut itu, PHK, kemudian diancam untuk disakiti, dizolimi, dibunuh bahkan, maka jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman mereka. Balillahu maulakum, Allah lah pelindung kalian. Dan Allah disebutkan huwa khairun nasirin, sebaik-baik penolong ya. Jadi selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran ya, itu aman hidup kita dunia akhirat. Meskipun dalam hukum manusia kita dianggap salah. Seperti tadi ya, orang yang menghukum istrinya, istri sendiri loh, itu bukan istri orang lain ya, dipukul biar mereka taat begitu
Ya, itu kan dia nggak salah, memang ada hukumnya begitu. Ya, dan itu ajaran Islam. Ya, ketika dihadapkan dengan hukum HAM, maka kemudian kita terkena pasal, diancam. Kemudian kita harus mengakui kesalahan begitu. Kita tetap tidak boleh mengakui kesalahan, itu kita laksanakan dengan benar. Tapi kan bukan negara Islam, ya, tapi itu syariat, gitu loh. Yang berlaku tidak harus ada payung hukum dari pemerintah, kecuali hukum potong tangan, hukum rajam, itu yang harus ada hukum yang dikuasai oleh pemerintah. Tapi kalau hukuman kepada istri itu kan hukum ahwalul saksiyah, gitu kan? Hukum ahwalul saksiyah itu, ya, yang itu bisa diterapkan khusus untuk orang-orang Islam, ya, tanpa harus diintervensi oleh pemerintah. Tapi karena tadi dilaporkan yang melanggar HAM, akhirnya terus istri-istri pada melonjak sekarang, ya, istri-istri pada berani sama suami, ya. Ya. Jadi barillahu maulakum, Allah lah yang menjadi pelindung kalian, wa huwa khairun nasirin, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini digaris bawahi, ya, sehingga ketika kita merasa dizalimi, ketika mereka menyudutkan kita, mengancam kita, jangan pernah takut, karena huwa khairun nasirin, Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, ya. Akan kami masukkan, akan kami hunjamkan di dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'ba, rasa takut. Ya, takutnya itu takut karena mereka berbuat salah. Ya, jadi ada takut itu kan macam-macam. Ada takut kemudian dia berlari, seperti kalau kita melihat singa, ya, melihat ular, kita fobia dengan ular, lihat ular pasti takut terus lari. Ya, tapi ada orang yang dia berwibawa, kemudian apa bahasanya itu, wajahnya itu ya sangat-sangat ya apa, punya aura begitu, sehingga orang takut, tapi takutnya takut kagum. Nah ini takut karena orang itu punya kesalahan. Contoh misalnya kita pernah menyalahi seseorang, ya, saya pernah misalnya mendolimi Mas Sofil gitu. Suatu saat, ya, ketika mau ketemu kan, wah mesti saya nanti dibalas itu, nggak enak ketemu, takut ketemu. Nah itu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nah, itulah yang dimaksud dengan ar-ru'bah, ya, ketakutan karena dia berbuat kesalahan, dan itu dimasukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir. Ya. Ini termasuk salah satu dari 5 khususiat yang diberikan oleh Rasul, ya, tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain. Ada 5 khususiat itu, ya. Dalam satu hadis disebutkan, u'tiyatu khamsan lam yu'tihunna ahadan minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 khususiat yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. 5 hal. Yang pertama disebutkan adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin, ya. Aku diberi oleh Allah pertolongan berupa musuh itu dibuat takut sebulan sebelum terjadi peperangan, ya. Jadi kalau Rasul itu mau mengadakan peperangan, ya, orang-orang kafir itu sebulan sebelum waktu peperangan itu mereka sudah gelisah dulu. Bahasa kita itu nervous, ya, grogi, ya. Wah ini nanti orang Islam kira-kira menang apa kalah, ya. Ya, kita melawan orang Islam yang mereka sangat-sangat kuat, ya, dan sungguh-sungguh dalam berjihad. Wah nanti kalau kita yang mati bagaimana? Itu sudah gelisah dulu sebulan sebelum peperangan sampai hari H. Ya, jadi bahasanya sudah perang urat saraf dulu, ya, sudah galau dulu sebelum
perang. Jadi pikirannya dibuat kacau oleh Allah itu. Ya. Kemudian khususiyat yang lain, wajilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Allah membuat bumi itu untuk Rasul suci dimanapun kita berada. Ya. Untuk apa? Masjidan, sholat. Maka kita sholat dimanapun boleh. Ya. Mau di sawah, mau di gunung, mau di laut, ya. Pokoknya dimanapun kita berada, Allah jadikan bumi itu masjidan, tempat sujud. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat. Ya, di dalam pesawat saja juga harus sholat. Ya, jadi mau dimanapun nggak ada alasan, wah aku nggak sholat lah, nggak ada masjid kok sini. Ya, misalnya kita kerja di daerah mayoritas non Islam, Korea misalnya, di Cina misalnya, kerja di sana nggak ada dengar masjid, azan nggak ada. Apa kemudian kita nggak sholat di situ? Gitu. Yo mesti harus sholat. Lah kapan waktunya? Nah nanti bisa cari waktu terdekat di situ, waktu sholatnya kapan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi dimanapun kapanpun bumi itu Allah jadikan masjid. Yang ketiga, ya, wa ujilat lil ghana wa uhillat li al ghanaimi. Ghanimah itu dihalalkan bagi Rasul. Dulu ghanimah haram. Namanya harta rampasan. Namanya merampas itu kan tidak boleh. Misalnya kita perang terus dijarai itu toko-tokonya, rumah-rumahnya, itu kan tidak boleh dimakan, itu haram mau dirampas. Tapi bagi Rasul itu halal. Maka para sahabat ketika mau perang, ya mereka sangat termasuk termotivasi juga, engkau nek menang untuk ghanimah banyak. Ya, untuk rumah, untuk ternak, untuk macam-macam harta yang bisa diambil dari harta ghanimah. Itu hanya umatnya Nabi Muhammad. Yang keempat, wa utiyatis syafa'ah. Ya, itu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Ya, jadi Nabi itu diberikan oleh Allah lisensi untuk mendatangkan syafaat. Maka yang sering kita sampaikan, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasul gitu kan. Itu Rasul yang diberikan lisensi oleh Allah. Dan siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasul? Tentunya yang mencintai Rasul, yang mentaati Rasul. Ya, tidak mungkin orang membenci Nabi, ya, menentang Nabi kok mendapat syafaatnya, itu mustahil. Ya, maka ada pilihan-pilihan. Siapa? Limanir tadha, yang Allah ridhoi, yang mentaati Rasul, yang mengikuti Rasul. Maka kan Rasulullah menyampaikan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai aku, maka dia sudah enggan untuk masuk surga. Ya, jadi Rasulullah memang diberi oleh Allah lisensi untuk memberikan syafaat. Yang kelima, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah, ya, wa bu'istu ila nasi amah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus khusus untuk umatnya. Nabi Isa Bani Israel, ya kan? Kemudian Nabi Soleh untuk kaumnya Samud, ya. Kemudian Nabi Syuaib untuk kaumnya siapa? Madyan, ya. Kemudian Nabi Musa Bani Israel. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk wilayahnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad, ya, diutus amatan linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ini kekhususan yang dimiliki Nabi dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nih, jadi maka disebut asraful anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling mulia di antara para nabi. Itu nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, meskipun umurnya pendek ya, 63 tahun, tetapi kemuliaannya melebihi dari kemuliaan Nabi yang umurnya 950 tahun. Siapa? Nabi yang umurnya 950 tahun. Nabi ayo dikurang ada. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Satu-satunya Nabi yang umurnya disebutkan dalam Quran itu. Alf illa khamsin. Gitu. 1000 kurang 50, bayangkan 950 tahun. Ya. Maka kan itu Nabi Nuh semuanya hancur kan? Ya, semuanya hancur. Jadi yang hidup saat itu manusia ya tinggal yang di kapal itu. Ya. Kemudian kan beranak pinak banyak. Lah kalau umurnya cuma 60 tahun dan berkembangnya kan sedikit. Tapi kalau kemudian umurnya panjang kan mesti ya menimbulkan banyak keturunan. Ya, jadi yang umurnya panjang dan disebutkan dalam Quran itu Nabi Nuh. Nabi Adam menurut sejarah itu 1000 tahun, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum. Ya, jadi sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Cara Allah membuat orang kafir itu gelisah itu adalah dengan dimasukkan di dalam hatinya gelisah. Ya, gelisah itu penyakit yang membuat orang nggak bisa fokus, gitu. Kemudian nggak bisa berkarya, nggak bisa maksimal lah untuk meraih cita-cita itu. Kenapa mereka kemudian dibuat oleh Allah menjadi ru'ba itu? Takut bima asyraku billahi, karena mereka musyrik kepada Allah. Ya, jadi orang musyrik itu sebenarnya ada perasaan bersalah dalam hatinya, ada perasaan yang bergejolak setiap hari sampai dia itu mati itu, kalau nggak tobat ya. Jadi orang yang mensekutukan Allah itu dia menyalahi fitrahnya, ya, menyalahi nuraninya, ya, sehingga ketika merasa bersalah itu oleh Allah dimasukkan rasa ar-ru'bah, gelisah. Maka orang-orang yang musyrik itu yang kalau mau mati meninggal itu dia bingung, ya, jadi kayak ada apa itu sesuatu yang nggak jelas. Ya, mungkin perlu diamati ya, kalau ada tetangga yang non Islam, itu ada tetangga yang nggak pernah sholat, ya, ada tetangga yang mungkin jauh sekali meskipun dia itu KTP-nya Islam tapi nggak pernah masuk masjid, ya. Itu kita punya tetangga yang saya amati seperti itu. Jadi dia gelisah hidupnya, ditutupi dengan kalau dia kaya jalan-jalan, itu kan menutupi kegelisahannya, menutupi rasa tidak bahagianya. Dikiranya dengan jalan-jalan itu dia terus muncul rasa bahagia. Bahagianya ketika jalan-jalan, pulang bingung lagi. Tambah mumet duit entek. Gitu. Tambah mumet. Jadi maunya jalan-jalan bikin fresh, senang, ya. Tapi akhirnya malah jadi kacau lagi gitu. Maka percuma ya mencari kebahagiaan dari luar hatinya. Ya, itu nanti hanya sementara itu. Ya, setelah selesai acaranya, setelah selesai kegiatannya, maka dia akan kembali menjadi dirundung kesedihan lagi. Maka dia akan berusaha untuk gimana biar seneng lagi, terus seneng lagi. Itu bagian dari azab Allah berupa ar-ru'bah, kesedihan, kegalauan, kegelisahan di dalam hati. Ya. Tapi orang yang beriman tenang luar biasa. Ya, meskipun dia nggak pegang uang, gitu, meskipun dia bahasanya masa anaknya sakit, istrinya juga sakit, dia nggak pegang uang, tapi karena dia beriman, ya sedih, tetapi hatinya tenang. Minimal dia punya gantungan, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan pribadinya orang yang beriman. Asabathu sarra, ketika menimpanya satu kebaikan, fakana lahu khair, maka kenikmatan yang Allah timpakan itu dia bersyukur, kemudian syukurnya itu menjadi kebaikan baginya. Ketika asabathu dharra sabara, ketika dia ditimpakan satu musibah, dia akan sabar, maka sabarnya itu khairan lahu, menjadi kebaikan baginya. Itu ajaban li amril mu'min. Tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali hanya orang yang beriman. Jadi orang beriman itu enggak ada yang sebenarnya bersedih hati, itu enggak ada. Contoh misalnya nih dalam kasus Rasulullah SAW itu ada cucunya yang meninggal dunia. Jadi sama sahabat Rasulullah dikabari cucunya itu bahasanya nazak, sakaratul maut. Disusuli Rasul itu putunya, cucunya dalam kondisi sakit parah mau meninggal dunia. Kemudian Rasul apa? Sampaikan salam saya kepadanya. Bagi Allah apa yang sudah diambil, artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Rasul nggak langsung datang. Kemudian putrinya Zainab itu kemudian ngutus lagi kepada Rasul. Ya Rasul, itu sudah sangat parah sekali, monggo kalau bisa datang ke rumah. Akhirnya Rasulullah datang. Ketika datang, kemudian anaknya dipangkukan kepada Rasulullah dan kemudian meninggal dunia. Sebegitu tenangnya gitu loh. Kalau kita kan sudah galau gitu dengar anaknya sakit aja sudah bingung ini. Karena memang sudah takdir gitu. Nah, tapi Rasul kemudian menangis ketika cucunya meninggal itu. Rasul ya menangis. Maka sahabat bertanya, Rasul, apakah engkau menangis karena kesedihan? Maka jawaban Rasul, ini sifat Rahman dari Allah, kasih sayang saja. Artinya menangis yang wajar gitu, ketika yang dicintai meninggal dunia. Tapi kan kemudian nggak sampai menghujat Allah, nggak sampai bahasanya itu nggak terima dengan takdir gitu. Dia biasa saja gitu. Di kisah yang lain hampir sama, yaitu ditinggal mati anaknya. Seorang sahabat lagi makan di warung lah katakan begitu, disusuli, Mas, itu anakmu meninggal dunia. Tapi sahabat tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu apa? Melanjutkan makannya coba. Makannya dilanjutkan. Kalau kita kan dilempar terus datang, enggak lanjutkan makannya. Yang ngasih tahu sampai gregetan itu, Mas, anakmu itu loh sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia habiskan makanannya itu sampai 3 kali itu. Itu terus kalau kita kan kebangetan anaknya meninggal kok malah masih makan terus itu. Kata dia apa? Saya datang buru-buru, tidak menjadikan dia hidup. Saya datang belakangan juga tidak menjadikan dia lebih parah. Biarkan saya menikmati rezeki yang Allah berikan kepada saya. Setelah ini saya akan urus semua pemulasaraan jenazah anak saya. Sampai segitu menerima takdir dari Allah itu hal yang biasa saja. Ini jadi kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Orang yang beriman. Jadi tenang orang beriman itu. Maka sekarang banyak orang yang nggak bisa tidur. Banyak orang nggak bisa tidur. Masalahnya itu banyak sekali. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang nggak bisa tidur karena mikirin suaminya, ada yang nggak bisa tidur mikirin tetangganya, mikirin utangnya, nggak bisa tidur mikirin anaknya.
Itu banyak orang yang tidurnya itu sekarang nggak jenak. Maka kalau kita bisa tidur itu alhamdulillah, nikmat itu. Ya, jadi sekalian, ya, orang yang beriman tadi selalu dalam kondisi hatinya tenang. Ya. Tapi kalau orang musyrik, orang yang dia merasa bersalah, itu oleh Allah dibuat rukba, rasa galau, rasa takut, gelisah. Kenapa? Asyraku billahi, musyrik dia, permasalahannya itu. Ya, musyrik kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana. Yang dia sekutukan itu nggak bisa mendatangkan apa-apa, itu loh masalahnya. Nggak bisa nolong, maka dia ngerasa khawatir. Contoh orang yang menyembah Lata Mana Uzza, ya, ketika dia ditimpa musibah, dia minta terus sama Lata Mana Uzza, nggak bisa dia memberikan solusi. Maka dia, wah ini galau, kacau dan seterusnya. Tapi ketika kita minta kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Ya, langsung Allah kasih kepada kita petunjuk. Oh, kamu ingat sama si A, ingat sama si B, yang itu akan menjadi solusi kita. Ya, ini ya salah satu bukti ya kalau kita bergantung kepada Allah. Salam. Ya, itu pasti Allah akan berikan solusi. Bahasa Qur'annya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Itu yakin sekali. Ya, enggak ada masalahnya, enggak selesai ketika kita libatkan Allah. Ya, cuman masalahnya kita ini kalau ada masalah lari dari Allah, sehingga enggak selesai. Maka kalau ada masalah, dekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Yang kasih masalah kan Allah, yang selesaikan siapa? Allah. Ya. Oke, kemudian wa ma'wahumun nar, ya, tempat mereka di mana? Neraka. Ya. Jadi orang-orang yang musyrik tadi, ya, itu sebelum meninggal saja sudah gelisah. Apalagi kalau dia meninggal dosa syirik yang enggak akan diampuni oleh Allah. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tetapi yang dosa syirik itu Allah enggak akan ampuni. Kalau ada orang percaya, ya, bahwa tanggal 13 itu adalah tanggal sial, gitu, dia percaya benar itu tanggal 13 itu hari sial, itu sudah kemusyrikan itu. Ya. Kalau dia meyakini cincinnya ini, cincin yang dia pakai ini bisa menolongnya, bisa melindungi dia, syirik itu. Ya. Itu sudah bagian dari mengecilkan peran Allah sebagai pelindung, mengecilkan Allah sebagai zat yang maha perkasa, begitu. Digantikan dengan cincinnya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Ya, keyakinan-keyakinan yang mengecilkan kekuatan keperkasaan dari Allah. Berarti bagaimana? Ya udah, harus kita gantungkan semuanya kepada Allah. Ya. Jadi orang musyrik tadi oleh Allah diancam wa ma'wahumun nar, tempatnya adalah di neraka. Dan neraka wa bi'sa maswadz zalimin, seburuk-buruk tempat tinggalnya orang-orang yang zalim, seburuk-buruknya. Ya, enggak ada tempat tinggal yang paling buruk kecuali neraka. Di dunia yang paling menyengsarakan mungkin adalah penjara. Tapi penjara dunia itu bisa melebihi hotel. Ya, bisa melebihi hotel gitu. Enggak mengerikan lagi. Ya, bahkan ada yang pengangguran, dia berbuat kriminal sengaja biar masuk penjara. Kenapa? Karena di penjara dia dikasih makan gratis. Ya, dikasih makan gratis. Ya. Bahkan ada yang menjenguk gitu. Jadi ya, ada yang berpikir seperti itu. Ya. Sehingga penjara itu bukan hal yang menakutkan lagi sekarang. Karena di sana juga dilatih wirausaha, gitu. Bahkan bisa ngapalin Al-Quran, gitu. Nggak terganggu waktunya.
Ini menjadi satu pelajaran penting. Jadi penjara tidak menjadikan orang jera, tapi justru penjara menjadikan dia ketagihan itu. Maka banyak orang yang residivis itu keluar masuk lagi gitu kan. Ya, tapi bagi orang yang normal ya mungkin penjara itu enggak enak gitu. Ya, tapi seburuk-buruknya tempat tinggal itu adalah neraka. Bayangkan setiap hari harus disiksa. Ya, dan siksaannya menurut di dalam Al-Qur'an itu dicambuk, dikasih minuman panas, ya, dibakar setiap hari. Ya. Minta keringanan. Jadi ada penghuni neraka yang dia enggak tahan di neraka itu. Ya, minta sama penjaga neraka, malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Ridwan. Malaikat Malik Ridwan. Ya Malik yukhafif lanal adzab. Jadi penghuni neraka itu minta sama malaikat Malik, wahai Malik tolong sampaikan kepada Tuhanmu apa? Ringankan azab kami. Kami enggak minta cuti. Ya. Kami enggak minta cuti, cuman minta diringankan. Yang biasanya dicambuk 800 kali, ya sekarang cuman 100 saja lah. Kami enggak minta cuti. Ya. Tapi di ayat yang lain ada yukhafif lanal yauma, minta diringankan sehari saja, minta cuti sehari. Bayangkan. Di neraka itu khalidina fiha abadan. Ya, kekal abadi selamanya, enggak ada keringanan sedikit pun. Kita kerja saja ada liburnya. Ini diazab enggak ada liburnya. Ya, gimana enggak disebut sebagai bi'sa maswa, seburuk-buruk tempat tinggal. Apa ini hanya nakut-nakuti saja, enggak real. Ini real. Ya, orang yang musyrik tadi, ya, orang yang dia mati dalam keadaan syirik, sudah diancamkan oleh Allah wa ma'wahumun nar. Wa bi'sa maswad zalimin, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya bagi orang-orang yang zalim. Ya, dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling, kezaliman yang paling besar. Ya. Baik. Ayat yang terakhir tadi kita baca ya, ini agak panjang. Masih menceritakan perang Uhud tadi. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh benar-benar Allah telah membenarkan janjinya. Ya, Allah sudah memenuhi janjinya untuk memenangkan Nabi dan kaum muslimin. Ketika mereka taat Nabi, ketika mereka konsisten dengan tugas-tugasnya, disiplin gitu. Ittahussunahum biidnih, ketika kalian membunuh mereka dengan izin Allah. Maka perang Uhud itu pertamanya menang. Kenapa? Karena mereka disiplin. Mereka minta pertolongan kepada Allah. Ya, mereka masih taat dengan perintah-perintah Rasul, menang. Tapi hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian sudah mulai muncul rasa takut, wa tanaza'tum, dan kalian sudah mulai ada perselisihan fil amri dalam satu urusan dunia, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini kata kuncinya. Ya. Dan kalian mendurhakai perintah Rasul setelah apa yang kalian melihat yang kalian cintai, yaitu harta rampasan. Ya. Jadi inilah yang menjadikan mereka kalah. Setelah Allah berikan kemenangan, ya, tapi mereka enggak bisa menjaga kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika harta rampasan sudah di depan mata, maka dikumpulkan yang di bawah. Bukan mengambil yang di bawah itu, dikumpulkan. Ya. Tapi yang di atas, pasukan Romyunya, pasukan panahnya, itu mereka melihat, wah nih cara ini kita enggak kebagian nih. Ya. Enggak kebagian. Akhirnya pasukan panah itu berselisih. Ya, berselisih sendiri, ada yang tetap berselisih, enggak, kita harus tetap di sini apapun yang terjadi. Yang satu, awang sudah menang kok, musuh sudah kabur.
Tidak apa-apa kita turun, itu harta rampasan nanti nggak kebagian kita. Nah, ini jadi ketika sudah diperlihatkan apa yang kalian cintai. Terus kalian, ini pelajaran penting ya. Berapa banyak orang yang baru sukses, baru sukses itu, diperlihatkan oleh Allah sedikit kenikmatannya, langsung gaya hidupnya berubah. Ya, baru sedikit saja. Ya, itu diperlihatkan oleh Allah ma tuhibbun, ya, langsung sudah mulai asaitum, ya, kalian durhaka. Ya, maka jangan heran kalau kemudian oleh Allah, ya, dijatuhkan kembali dengan jatuh yang lebih parah dari sebelumnya. Ya, maka disebutkan di ayat berikutnya, minkum mayyuridu dunya. Di antara kalian itu ada yang menghendaki dunia. Wa minkum mayyuridul akhirah. Tapi di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Dan ini nggak bisa ketemu. Yang menghendaki dunia, ayo kita turun, ngambil harta rampasan. Yang menghendaki akhirat, mencegah, jangan, kita pertahankan posisi di atas. Tetapi sekuat apapun, ya, karena ini selalu berbenturan, maka jalannya pasti berbeda-beda. Yang cinta dunia, dia pasti akan turun. Ya, sehingga kekuatan di atas mulai berkurang. Ya, sehingga ketika mereka sibuk mencari harta rampasan itu, ya, pasukan kafir Quraisy yang tadinya sudah lari, melihat posisi di atas Gunung Romyu itu sedikit jumlahnya, Khalid bin Walid bersama kaum kafir naik, dihabisin mudah itu yang di atas karena jumlahnya sedikit. Maka ketika sudah di atas dikuasai, di bawah itu tinggal nembaki dari atas. Ini sekalian, jadi tragis kesalahannya. Kenapa? Dunia. Ya, dunia. Kemenangan yang sudah di depan mata hancur gara-gara orientasinya dunia. Ya, jadi dimanapun kalau orientasinya dunia itu, ya, akan mengakibatkan summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah palingkan kalian dari kemenangan itu, ya, sebagai apa? Liyabtaliyakum, supaya Allah uji kalian kembali. Ya. Jadi memang dimanapun kalau itu orientasinya dunia, ya, itu banyak yang akhirnya jatuh, ya, akhirnya hancur karena orientasinya adalah dunia. Nah, tapi kalau orientasinya adalah akhirat, ya, maka dunianya itu akan menjadi keberkahan, ya, dan akhiratnya menjadi sesuatu yang pasti akan diperoleh. Ya, jadi semuanya harus diniatkan untuk akhirat. Itu kata kunci karena itu niat, ya. Kata itu niat. Ya. Sesuatu yang diniatkan untuk dunia dan akhirat itu enggak akan pernah merugi, ya. Ya, enggak akan pernah merugi. Minimal sudah diinvestasikan dalam bentuk pahala. Ya. Seandainya dia jatuh, akhiratnya tetap dapat itu. Tapi kalau orientasinya dunia, ketika dia jatuh, ya, akhiratnya enggak dapat, dunianya hancur. Gitu. Dapat semuanya bisa. Semuanya ditujukan untuk akhirat, menolak. Itu kan niat, ya kan? Niat. Ketika kita berdagang, ya, jual beli, bisa enggak tujuannya akhirat? Sangat-sangat mungkin bisa. Bagaimana niatnya? Bismillah, ya, transaksi jual beli, ya, untuk meraih ridha Allah. Gitu. Hasil keuntungannya nanti untuk membiayai, menafkahi anak istri. Sisanya nanti bisa untuk sedekah. Ya. Orientasinya selalu akhirat. Tapi beda dengan orang yang orientasi dunia. Iki bar iki kok untung akeh, nek wis untung akeh nggo jalan-jalan. Ya toh, nggo beli ini. Itu tidak sampai akhirat gitu. Ini. Jadi pentingnya bab niat, ya, itu khusus di hadis Riyadhus Shalihin, ya. Riyadhus Shalihin itu bab awalnya adalah niat. Ya, babun niat. Bagaimana kita selalu orientasinya adalah orientasi akhirat.
rugi. Berangkat kerja itu kan dunia, tapi bisa nggak diniati akhirat? Sangat-sangat mungkin bisa. Semua yang berhubungan dunia, ya, itu bisa diorientasikan untuk kepentingan akhirat. Olahraga saja, ya, itu bisa niatnya untuk akhirat. Biar apa? Olahraga biar sehat, biar nanti sholatnya ya khusyuk, ya, sholatnya enggak dengan duduk. Kan ada orang yang sholatnya terus repot duduknya, rukuknya kan gitu. Ya, jadi apapun kehidupan kita itu bisa diorientasikan kehidupan akhirat. Gitu. Ya. Kemudian walaqad afa'ankum, dan sungguh benar-benar Allah memaafkan kalian. Jadi ketika kalah dalam perang Uhud itu, mereka kemudian introspeksi, mereka muhasabah. Oh, kesalahannya adalah karena orientasinya dunia. Allah nggak ridho. Ya, apalagi Rasul bersama kaum muslimin yang akan menjadi sorotan umat-umat setelahnya, maka harus luruskan niatnya. Nah, kemudian setelah dievaluasi, diingatkan kembali oleh Rasul, maka kemudian walaqad afa'ankum, sungguh benar-benar Allah memaafkan atas kesalahan kalian itu. Jangan diulangi lagi. Maka nanti perang berikutnya, ya, orang-orang munafik yang hubud dunya tadi sudah tereliminasi. Ya, tinggal mengkristal orang-orang yang beriman, sehingga perang-perang berikutnya orang Islam mengalami kemenangan kembali. Ya. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin, dan Allah mempunyai anugerah atas orang-orang yang beriman. Ya. Bayangkan, Allah mempunyai anugerah khusus yang beriman, yang kafir nggak dikasih itu. Ya, orang yang non Islam, orang yang nggak punya iman, itu nggak akan diberi anugerah oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang punya iman. Sekecil apapun iman, pertahankan dan ditingkatkan. Ya, jadi fokus kita sekalian itu setiap hari meyakini akan kebenaran Allah. Ya, satu persatu nanti akan tambah imannya, tambah kuat itu. Ya, biar apa? Biar indikator imannya adalah amalnya semakin banyak. Ya, ini jadi sekalian luar biasa ya, perang Uhud itu beberapa ayat kita bahas masih tentang perang Uhud. Masih ayat-ayat berikutnya bicara sentral, judulnya itu tentang perang Uhud. Ya, itu perang kedua setelah menang besar kok kalah gitu loh. Ya, padahal sudah di depan mata kemenangan. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah karena mereka enggak disiplin. Mereka enggak mentaati perintah Rasul. Dan itu semua disebabkan karena dunia. Ya, karena harta rampasan atau ghanimah. Saya nggak bisa bayangkan seandainya satu keluarga kakak adik itu ya, itu terus rebutan ghanimah, rebutan warisan. Kayak apa itu? Itu keluarga bisa menjadi seperti neraka. Ya. Nanti kakaknya, oh ini hakku, ya, adiknya nggak bisa. Ini dulu akadnya kan, Kak, biasanya anak pertama itu kan biayai adik-adiknya, maka sawahnya diberikan kepada kakaknya kan gitu. Lah menurut kakaknya enggak, ini wekku, adik-adiknya enggak dapat apa-apa. Nah ini nih bahaya, bisa merusak hubungan keluarga. Padahal itu satu rahim, ya, satu rahim. Bisa bunuh-bunuhan itu, ya, bisa bunuh-bunuhan. Itu di dalam Quran ada kisahnya juga, surat Yusuf. Ya, bagaimana saudara-saudara Yusuf dengki sama Nabi Yusuf, sampai akhirnya wis pateni wae Nabi Yusuf gitu loh. Ya, sampai begitu gitu. Kalau orang sudah muncul kedengkian itu lupa daratan, sampai wis pateni wae gitu. Ya, itu padahal satu keluarga meskipun beda beda ibu ya. Baik, sekalian teman-teman, sampai ayat 153 ya. 152 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, menambah keimanan kita. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Jadi perkembangan teknologi itu nggak bisa kita cegah. Sekarang Saudi itu pakai minyak apa ya?
Saudi itu sudah punya satu aplikasi namanya Nusuk. Nusuk, ya, Nusuk itu ya manasik itu, Nusuk. Ya, itu sudah dipresentasikan di Indonesia. Ya. Kemudian di Eropa, bahkan Malaysia itu sudah berlaku. Jadi orang mau haji, mau umroh dulu nih ya, umroh dulu ya. Orang mau umroh, tinggal ngeklik saja kayak Traveloka. Ya. Jadi misalnya mau pesan hotelnya, pesan pesawatnya, ini kan travel pada gigit jari ini. Ya, karena sudah nggak harus melalui mereka. Ya, ini kan sudah dipresentasikan itu di Indonesia. Itu mereka juga takut-takut gimana presentasikan di depan travel itu. Mau nggak mau kan orang tetap yang lain sudah diberlakukan. Ya. Jadi orang mau haji atau mau umroh itu tinggal klik di Nusuk, ya toh, mau hotel yang mana, pesawatnya mana. Kalau sudah dapat hotel, dapat pesawat, bisa keluar. Ya toh. Ya, nanti tinggal milih guide-nya siapa. Ya, guide-nya mau milih orang Indonesia, mau milih orang Mesir, mau milih orang Turki, itu sudah tinggal klik saja, Pak. Tinggal uang bayar selesai, kayak Traveloka persis itu. Kalau ada Traveloka, agen-agen itu kan sudah mati sekarang. Ya, sampai segitu itu perkembangannya. Jadi mereka sudah menguasai teknologi yang seperti itu. Itu ancaman juga. Yang bahaya kalau nanti diberlakukan untuk haji. Ketika haji seperti itu, yang ngantri gimana gitu loh. Iya. Yang ngantri, yang paling bahaya juga pemerintah. Pemerintahnya lebih parah lagi. Ketika ditarik uangnya, kemana uang itu? Ya, itu yang info baru yang kita terima. Kalau masalah perjalanan umrohnya mas sudah biasa ya itu ya. Hanya yang ke raudhohnya saja sekarang pakai tasrih hanya 1 kali itu toh. Ya, dan putri itu sekarang lebih banyak porsinya karena jumlahnya lebih banyak. Ya, jadi sekarang porsi umrohnya raudhohnya putri ya di tempat raudhohnya putra. Kalau dulu kan dipisah ya. Ya, sekarang raudhohnya putri ya di raudhohnya putra itu. Ya, tempat masuknya ya sama. Ya sekarang lebih banyak putrinya, maka putrinya diberi waktu yang lebih banyak. Harus pakai tasrih gitu. Tasrihnya kelewat ya sudah nggak bisa, hanya sekali itu. Enggak ada. Aman ya, insya Allah aman. Ini mau menuju musim dingin ya, dan kita pulang itu yang datang malah semakin banyak itu. Jadi umroh itu menjadi meningkat karena haji antrinya lama panjang. Bahkan sebagian daerah itu sudah pada narik dana haji untuk umroh. Ya. Daerah mana kemarin saya baca itu? Ya. Itu Indonesia. Ya. Narik dana hajinya untuk daftar umroh. Ya batalin hajinya diganti dengan umroh. Maka menurut saya eman-eman wajibnya haji itu. Kalau udah ditarik berarti dia membatalkan niat haji. Nah, umrohnya menurut kesepakatan ulama itu sunnah. Ya kan eman-eman itu wajib hajinya. Jadi meskipun dia daftar berangkatnya nggak tahu Allahu a'lam, tapi minimal sudah daftar haji. Pahala haji sudah tercatat lah minimal begitu. Jadi animo sekarang umroh itu kan luar biasa. Ya. Antrinya sampai ada yang 40 tahun, 35 tahun. Kalimantan itu daerah mana itu paling panjang itu? Oh iya, 50 tahun. Kalau yang diberlakukan separuh kuota itu yang anak saya itu daftarnya dulu tahun 2015, berangkatnya tahun 2030. Iya, jadi berat sekali itu.
Dan pembangunan di sana itu enggak secepat yang dibayangkan itu, lambat itu. Pembangunan Masjidil Haram itu kan lama sekali. Yeah. Iya. Ini sudah angkat tangan itu nanti, maka berat tantangannya itu. Gulung tikar semua. Iya. Posisinya lagi apa? Ini sejuk ya, sejuk. Mau menuju ke dingin ya, mau menuju ke dingin, tapi masih nyaman. Enggak panas, enggak dingin. Standar lah. Tapi tetap kering ya, tetap kering. Karena hawanya kering. Oke. Kita tutup dengan doa ya. Nggih, Ustaz. Baik, sekalian mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah limpahkan pada kita keimanan, keislaman dan ketakwaan sehingga kita bisa menjaganya dengan istiqomah. Ibtigha'an limardhatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.